Oke, sudah direkam. Saya juga fans dari Inter Milan. Saya nggak akan pakai bendera Inter Milan, ya biru hitam. Oh, saya Juventus nih. Waduh, Beda kita. ya lah. Nggak apa-apa, kita Muslim lah. Ya, yang penting satu akidah. Aduh, Oke, Nah, kita tidak akan menggunakan bendera-bendera itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ditanya dihisab dengan cara bagaimana kita berislam dan bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi kehidupan kita dengan Islam. Di balik itu semua tidak ada satu kepemimpinan yang mempunyai power gitu. oke. Nah, maka di sini kita harus mendefinisikan al-jamaah ini maksudnya ke arah mana. Nah, di sini kemudian saya ambil dari pendapatnya Imam Syatibi, Tabrani, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-jamaah yang dimaksud adalah jamaatul muslimin apabila mereka menyepakati seorang khalifah. Apaan Kang, ini udah nyampe pabrik ya? Ya udah, sedikit ngasih Siap. tanggapan aja deh. Ya alhamdulillah gitu, benar banget Islam tuh emang ngebawa minazulumati ilan nur gitu. Oke, Jadi yang awalnya nggak tahu, gelap gulita gitu, sekarang menjadi tercerahkan dan terang-terang. Amin amin insyaallah. Semoga kita selalu diistiqomahkan dengan jalan takwa ini. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. oke, sudah direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih buat teman-teman BKLDK, sahabat BKLDK ya. Seperti biasa, malam mingguan ya. Malam mingguan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng ya. Ngobrol santai insyaallah. Ngobrol santai, ngobrol asik. Tentunya materi yang kita bahas itu tentang Islam gitu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol yang berfaedah insyaallah ya. Ya mungkin kalau di sana di jalan gitu lagi ramai ataupun di tempat nongkrong-nongkrong lainnya banyak anak muda yang ngobrol-ngobrol santai terkait hal-hal yang ya kadang tidak tidak berfaedah gitu. Insyaallah untuk malam hari ini kita nih ini sudah kumpul banyak gitu ya. Pemuda-pemuda luar biasa, pemuda good looking gitu ya. Terlihat cerah mukanya gitu. Ngomongin diri sendiri kayaknya deh. Terlihat cerah, bahagia gitu ya malam minggu. Malam minggunya bisa kumpul bareng. Bukan kumpul bareng. Ya Kumpul ucapkan bareng selamat ya, juga Bang? untuk Kang Dika yang baru nikah, Masya Allah. Iya guys, direkam, Pak. Iya nggak apa-apa. Ini ospek Kang Luki nih. Ospek kan ospek. Ini acara saya, jadi jangan mengganggu. Tolong hormati saya sebagai moderator. Oke Pak, dihormati. Siap, ayo lanjut. Siap. Oke, gitu ya. Buat pendengar setia channel BKLDK Purwakarta, kita bakal ngobrol asik. Ya, insya Allah malam hari ini kita bakal ngobrol tentang tema yang menarik nih ya. Tentang kangen-kangenan. Kangen-kangen. Ya, temanya Rindu Persatuan Islam. Insya Allah. Rindu Persatuan Islam. Ya, akhir-akhir ini banyak gitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang itu seperti menjadikan tanda gitu bahwa Islam tuh sebenarnya bisa bersatu gitu. Islam itu memang satu tubuh gitu ya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, contohnya ketika kemarin Presiden Prancis ya Macron menghina Rasulullah SAW
itu kan seluruh umat Islam gitu ya, dari negara manapun gitu, dari siapapun backgroundnya dan apapun organisasinya gitu ya, semuanya menyuarakan satu hal, satu suara gitu ya, membela Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki perasaan yang sama gitu, sehingga tidak memikirkan perbedaan-perbedaan yang selama ini dibuat seakan-akan mengadu domba umat Islam seperti itu. Nah, jadi kemarin ya meskipun ya kita tahu gitu ya, kemarahan dan juga rasa kesal eh, yang dirasakan oleh seluruh umat Islam, tapi di situ ada tanda bahwa umat Islam itu memang bisa bersatu dan juga bisa bersatu seperti itu. Dan ini kita mau ngobrol ya tentang hal tersebut gitu, rindu persatuan Islam. Seperti halnya, nah apakah hal itu pun dirindukan gitu ya? Ketika umat Islam itu kan yang selama ini ya dari tahun berapa ya? 2016 mungkin ya kemarin. Tahun 2016 itu kan awal di mana ada kejadian yang juga sama gitu. Terkait pelecehan ataupun penistaan terhadap ayat suci Al-Qur'an gitu ya. Itu pun sama membuat umat Islam bersatu, khususnya di Indonesia ya. Seluruh ormas Islam berbeda warna bendera, berbeda mazhab, berbeda organisasi, mereka semua bersatu gitu ya, kumpul dan menyuarakan hal tuntutan yang sama gitu. Nah, maka dari itu memang, dan suasana ketika itu pun ya di aksi 212 ataupun di aksi-aksi lainnya ketika adanya pembelaan-pembelaan terhadap Islam, itu suasana yang sangat tidak bisa dibayangkan lah ya, tidak bisa diutarakan gitu, seperti seperti keluarga gitu. Kita tidak kenal gitu dengan orang-orangnya gitu, tapi ketika kumpul dengan mereka tuh seperti sudah lama mengenal gitu, gimana? Seperti sudah lama kenal, tapi tidak kenal gimana ya? Pokoknya luar biasa lah. Nah, oke, mungkin biar tidak panjang lebar, di sini bisa nih sharing-sharing ataupun berbagi lah ya, bagaimana tanggapan tentang persatuan Islam. Di sini ada kayak Kang Cahyan nih yang dimatiin videonya, pengen lihat. Assalamualaikum, Kang Cahyan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Cahyan? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa ya. Oke, gimana nih? Ini kita lagi ngobrolin tentang rindu persatuan Islam. Gimana pandangan Kang Cahyan kira-kira? Persatuan ya. Persatuan Islam gitu ya. Ya. Kira-kira pengen nggak sih kalau misalnya Islam tuh bersatu? Ya harus. Sebenarnya kan harus kan dalam. Oh harus ya, bukan ya? Iya. Harus. Ya lanjut Kang. Soalnya kan kalau ketika umat Islam tidak
berada dalam satu kepemimpinan itu, ketika ada yang melecehkan Rasulullah ataupun ayat suci Al-Quran itu, tidak ada sebuah institusi yang mempunyai power yang kuat gitu untuk menghukumi para orang-orang kafir atau para pelaku yang telah menghina Rasulullah atau ayat suci Al-Quran gitu kan ya. Pemimpinnya itu tidak ada gitu kan sekarang itu. Dan hal yang seperti itu pasti terus terjadi gitu, berulang-ulang walaupun sudah disuarakan oleh kaum muslimin gitu kan. Tapi kan di balik itu semua tidak ada satu kepemimpinan yang mempunyai power gitu kan. Jadi umat muslim itu tercerai-berai. Tapi di balik tercerai-berai itu sebenarnya mereka sadar gitu kan bahwa mereka itu sedang tidak ada kepemimpinan gitu ya. Makanya dari itu umat muslim itu sebenarnya ya, tidak harus ada satu kepemimpinan ya yang punya power besar gitu kan untuk mengalahkan orang-orang kafir gitu kan, agar kejadian yang sama itu tidak terulang lagi. Mungkin itu aja sih Kang. Oke, berarti memang wajib bersatu ya. Iya. Kalau nggak mau dihina gitu ya. Nggak mau dilecehkan terus-menerus gitu ya. Karena memang pelecehan dan penghinaan terhadap Islam tuh terus berulang gitu. Iya. Kemarin tuh ya kalau tahun ini mungkin tidak bisa dihitung oleh jari tangan dan jari kaki ya. Iya. Terlalu sering. Untuk dan durasinya juga kan tidak sampai misalnya bulan sekarang ada penghinaan ini, bulan depan pasti ada lagi kan. Jadi dalam satu tahun itu udah banyak gitu kan. Tiap bulannya itu pasti ada gitu. Dan itu terus berulang gitu. Ya. Oke, terima kasih buat Kang Cahyan. Assalamualaikum Kang Uki. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Jadi tercerahkan oleh moderator. Karena moderatornya lagi cerah-cerahnya. Tercerahkan. Masya Allah. Padahal pasti udah malam. Cerah banget moderatornya. Oke, jadi lagi ngebahas tentang persatuan Islam ya kan? Merindukan persatuan Islam. Gimana nih, Putus Kang? apaan? Oh, suara anak putus-putus? Nggak tahu di yang lain. Di saya putus-putus. Jelas nggak kira-kira nih suara Kang Afuza? Jelas dah. Apa putus-putus? Jelas? Ya Kang Dika. Jelas kan? Oke. Saya doang berarti ya. Oke, diulang aja ya mungkin ya. Merindukan persatuan Islam, Kang. Gimana nih? Pandangannya. Ya. Berarti kan karena katanya merindukan, berarti kan sudah pernah terjadi gitu ya. Nah, betul. Karena rindu gitu ya. Rindu berarti kan sudah pernah ketemu gitu kan. Sudah pernah lihat, sudah pernah merasakan. Nah, kita tuh baru perasaan layar tuh layar itu kan sampai sekarang Islamnya masih gini-gini aja gitu. Belum bersatu gitu. Nah, gimana akhirnya itu? Ya, betul ya. Tadi saya mau ngomong itu tuh, bahwa kerinduan itu memang ini bahasanya mentang-mentang malam minggu ya. Rindu itu berat, Lur. Rindu itu berat. Sensitif lur.
Lina Lur, Aduh. sensitif Lur. Ada yang sensitif, seorang kayaknya nih. Aduh, apaan ya? Maaf ya, bukan rasis ini mah ya. Ini tanpa settingan ini. Ya betul Kang Dika, bahwa yang namanya kerinduan itu berarti kan pernah terjadi gitu ya. Berarti kalau misalkan kita merindukan kalau kita merindukan persatuan berarti dulu pernah bersatu gitu ya. Dulu pernah bersatu, lalu kita itu mendambakan kembali yang namanya persatuan gitu kan ya. Nah, bicara soal persatuan, setelah tadi Bung Dika juga sudah menyampaikan ya sedikit mengenai hal yang terjadi hari ini gitu ya, bahwa kaum muslimin itu banyak menghadapi katakanlah tekanan ya, bukan hanya berupa verbal tapi juga sampai ke fisik seperti itu. Dan hal ini kemudian para ahli melihat bahwa ini perlu penyelesaian gitu. Dan apa sih akar masalahnya gitu ya? Kenapa hal seperti ini terus berulang, terus terjadi? Penghinaan terhadap syariat, penghinaan terhadap ajaran Islam, penghinaan terhadap Rasulullah, penghinaan terhadap Al-Quran itu terus terjadi gitu. Dan kita coba kaum muslim itu coba untuk mencari tahu ini masalahnya di mana sih gitu kan? Masalahnya di mana. Dan ya para ahli itu mengatakan bahwa kita itu hari ini belum adanya yang namanya persatuan gitu ya. Nah, persatuan ini makanya di forum ini insya Allah kita akan coba jelaskan persatuan yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Di sini juga saya sudah menyiapkan sedikit catatan yang insya Allah akan saya coba share, mungkin nanti dilengkapi oleh yang lain ya. Pertama, tentu saja ketika kita membicarakan persatuan, ini urgensinya apa sih harus bersatu itu kenapa gitu? Memang kita itu dalam keadaan tidak bersatu gitu hari ini gitu kan. Kemudian kita harus memposisikan atau mendudukan definisi dari persatuan itu seperti apa ya, sudut pandang yang diambil harus bagaimana gitu ya. Nah, maka saya akan coba sampaikan. Yang pertama itu secara alamiah ya, kaum muslimin itu akan mendambakan yang namanya persatuan gitu kan ya. Secara alamiah akan mendambakan yang namanya persatuan. Kenapa? Karena sederhana sih jawabannya. Karena Allah dan Rasul perintahkan kita untuk bersatu. Gitu kan? Allah perintahkan kita untuk bersatu ya. Di sini dituliskan dalam Quran surat Ali Imran ya, ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah secara berjamaah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Berpeganglah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, kalimat pertama itu sebuah perintah ya. Berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, gitu kan. Lalu diikuti oleh kalimat berikutnya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maka di kalimat kedua itu ada larangan. Kalimat awal itu perintah, kalimat kedua larangan. Maka ini artinya adalah sebuah kewajiban. Jadi kewajiban, jadi perintah sekaligus larangan, maka ini adalah sebuah kewajiban. Jadi yang namanya persatuan, yang namanya berpegang pada tali agama Allah secara berjamaah itu, dan jangan sampai bercerai-berai, itu adalah sebuah kewajiban, gitu ya. Kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Nah, berarti di sini kita bisa mendapatkan sebuah kata yang kita kutip, yaitu al-jamaah, gitu ya. Nah, kemudian di hadis ada juga hadis yang saya coba bacakan di sini, riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama adalah berbunyi seperti ini. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ya dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya agama ini, Islam,
akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang kedua, hadis riwayat Tirmizi. Ya, berbunyi, sesungguhnya Bani Israel itu pecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan pecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1 golongan. Mereka berkata, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, apa yang aku di atasnya dan para sahabatku. Maka di sini bisa diambil sebuah kata bahwa yang pertama adalah al-jamaah tadi, yang kedua adalah sunnah di sini ya, bahwa beliau bersabda apa yang aku di atasnya dan para sahabatku. Ini maksudnya sunnah tadi gitu. Maka di para yang sering kita dengar ya, yang sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat, sebuah istilah yang umum sekali, ditemukanlah sebuah kata ahlus sunnah wal jamaah gitu ya. Nah, dari sana kita dapati istilah tadi, lalu kita coba untuk memahami ya, definisi al-jamaah ini yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Definisi al-jamaah yang dimaksud tadi itu seperti apa gitu. Karena posisinya kan tadi kita bertanya ya di awal itu, kita itu harus bersatu. Nah, bersatunya itu harus bagaimana gitu. Nah, kemudian tadi didapatkan sebuah kata bahwa ada istilahnya al-jamaah tadi gitu. Nah, maka di sini kita harus mendefinisikan al-jamaah ini maksudnya ke arah mana gitu. Nah, di sini kemudian saya ambil dari pendapatnya Imam Syatibi, Tabrani, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-jamaah yang dimaksud adalah jamaatul muslimin apabila mereka menyepakati seorang khalifah gitu. Jadi satu kepemimpinan yang dimana ada satu orang pemimpin gitu. Satu kepemimpinan kaum muslimin dipimpin oleh satu orang pemimpin ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-jamaah tadi gitu. Kemudian tambahannya dari hadis riwayat Bukhari ya, ada redaksi seperti ini. Umar bin Khattab berkata, wahai masyarakat Arab, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Nah, berarti yang dimaksud dengan jamaah dalam arti syar'i adalah kesatuan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan, ya. Atau sering kita dengar dengan istilah khilafah, ya. Nah, itu originnya dari sini. Jadi kalau kita coba kita trace ya gitu ya, maksud dari ahlus sunnah wal jamaah ya, mungkin nanti teman-teman juga dapati bahwa nggak akan jauh dari penjelasan yang tadi yang saya jelaskan gitu ya, bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu bukan sebuah klaim untuk satu kelompok tertentu gitu kan, bukan sebuah klaim untuk satu kelompok tertentu, tapi memang ini sebuah kata yang memang diposisikan artinya tuh khas gitu ya. Secara syar'i tadi dijelaskan bahwa yang namanya al-jamaah itu adalah kesatuan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan. Nah, pertanyaannya saat ini, al-jamaah itu udah ada apa belum? Gitu kan? Nah, lalu kemudian di sini dituliskan kembali bahwa yang namanya al-jamaah itu wajib adanya. Ya. Dari mana dalilnya? Dari ada sebuah hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membaiat seorang imam, kemudian memberikan untuknya buah hati dan mengulurkan tangannya, maka hendaklah ia mentaati sedapat mungkin. Kemudian di hadis yang lain, masih riwayat Muslim, siapa yang mengangkat tangannya dari ketaatan, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan tanpa alasan padanya, dan siapa yang mati sedang tidak ada pundaknya baiat, maka matinya seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian di sini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang namanya al-jamaah ini menjadi sebuah hal yang wajib diwujudkan oleh seluruh kaum muslimin, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya yang tadi kita coba diskusikan, ada nggak sih al-jamaah saat ini, gitu ya? Ada nggak sih al-jamaah itu saat ini satu kepemimpinan umum yang dipimpin oleh
satu orang pemimpin gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat hari ini kaum muslimin itu terpecah oleh sekat-sekat nation state ya, terbagi kepada lebih dari 50 negara ya, yang itu tersekat oleh wilayah nasionalisme ya. Masing-masing punya pemimpin gitu kan. Artinya seolah-olah urusan kaum muslimin di wilayah yang bukan wilayahnya, maka itu bukan urusan dirinya gitu. Apa yang terjadi di wilayah Rohingya misalkan, itu bukan urusan kaum muslimin di Indonesia, seolah-olah seperti itu. Apa yang terjadi di Palestina itu bukan urusan kaum muslimin di Malaysia misalkan, atau bahkan kita bertetangga dengan Malaysia. Apa yang terjadi di Malaysia itu bukan urusan kita, seolah-olah seperti itu ya. Kita tersekat oleh sekat-sekat nasionalisme gitu kan. Nah, maka dari sini kita pun mendapati sebuah kesimpulan bahwa al-jamaah tadi berarti belum ada ya. Al-jamaah tadi berarti belum terwujud gitu. Nah, kemudian di sini maka berlaku sebuah kaidah fikih ya. Kaidah fikih, suatu kewajiban yang tidak terlaksana karena kurangnya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib gitu. Jadi kalau misalkan hari ini al-jamaah tidak ada, maka kelompok untuk mendirikan jamaah tadi, untuk mendirikan al-jamaah tadi menjadi wajib gitu. Nah, karena kelompok tadi butuh banyak orang dan hari ini masih sedikit misalkan, maka bergabung ke dalam kelompok tersebut menjadi wajib gitu, untuk sama-sama menegakkan al-jamaah tadi, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya coba sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari yang lain. Sambil nunggu saya lanjut aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BKLDK ini rahmatullah. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kesekian yang saya coba ikut bergabung dan seru ya. Materi-materi dan tema yang diangkat sangat dibutuhkan untuk hari ini, untuk memberikan satu sudut pandang, tidak hanya mencerahkan, tetapi juga memberikan satu opini yang bisa membimbing. Ya, hari ini kita bahas tentang persatuan. Saya nambahin lah dikit-dikit karena tadi sudah banyak disampaikan dan cukup full daging, sudah di-fillet ya. Tulangnya udah nggak ada tuh. Jadi disampaikan oleh Sanluki itu betul bahwa persatuan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika berbicara masalah persatuan, siapa sih yang tidak mau bersatu? Karena secara manusiawi bahwa tidak bersatu itu merugikan dan bersatu itu menguntungkan. Bersatu itu sebuah kondisi yang diupayakan oleh setiap kelompok manapun dengan tujuan apapun. Itu pasti dicari, pasti dibentuk, dan pasti diusahakan untuk bisa bersatu. Karena persatuan itu adalah sebuah power, sebuah kekuatan. Persatuan itu kita coba letakkan dalam hal apa? Ya, kita akan diskusikan. Apakah bersatu itu dari sisi persatuan batin? Kalau persatuan batin atau ikatan rasa, berarti kan tidak perlu wilayah, ya. Atau persatuan manusia, ya. Bersatu, bergumul, berkelompok, seperti penonton sepak bola itu bersatu itu karena ada satu tujuan yang dicapai. Atau bersatunya wilayah. Nah, ya. Nah, ini apakah yang maksud dengan bersatu itu adalah bersatu rasa? Jadi kau di sana, aku di sini, saya di satu titik di bumi Allah, antum di bagian yang lain, bersatu dalam satu kesepakatan ide, kemudian cukup di situ saja, tanpa ada persatuan ikatan, ikatan yang lain, bahkan mungkin tanpa wilayah. Apakah model seperti itu saja? Karena
hari ini kita banyak mendengar juga ya dari banyak kalangan, terutama di Muslim atau di konteks nasionalisme, bahwa semua merindukan persatuan. Ya, ada yang menggadang-gadang bahwa berhasilnya Indonesia merdeka tahun 45 karena adanya persatuan dan kesatuan. Begitu pula Amerika yang hari ini menjadi negara superpower ketika perang kemerdekaannya itu bersatu antara masyarakat sipil untuk memerdekakan diri menjadi sebuah state yang independen. Begitu pula Perancis yang masyarakatnya bersatu untuk melepaskan diri dari rajanya yang diktator. Ya, ini model persatuannya banyak ya yang ada. Nah, maka kita akan coba bedah terkait model-model persatuan yang ada. Ya, jadi mana model persatuan yang benar dan mana persatuan yang bermasalah, ya. Karena bagaimanapun ketika 30 copek bersatu itu menjadi sebuah kekuatan dan itu malah menjadi madharat, ya. Seperti bagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah itu, bahwa bersatunya kemaksiatan, kezaliman itu bisa mengalahkan kebaikan. Yang hakikatnya kebaikan itu tidak bisa dikalahkan. Kebenaran itu tidak bisa dikalahkan oleh kesalahan, oleh keburukan tidak bisa dikalahkan. Namun ada satu waktu keburukan itu bisa mengalahkan kebenaran, bisa mengalahkan kebaikan, adalah ketika adanya persatuan di pihak mereka, terorganisir. Tidak bisa sesuatu itu terorganisir kecuali dengan adanya persatuan. Persatuan ide, persatuan gerak, frekuensi, pemikiran, gagasan, ya, persatuan untuk adanya komando. Nah, itu pasti kebaikan itu bisa kalah. Begitu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, jadi dalam konteks yang pertama kita bahas persatuan, yaitu ikatan yang mengikat manusia itu memang banyak ya. Ada ikatan nasionalisme dan patriotisme, ada ikatan maslahat, kemudian ada ikatan spiritual, ada ikatan ideologi. Nah, apakah yang model seperti itu persatuan yang dimaksudkan hari ini? Ya, jadi kita akan bahas bahwa bahwa persatuan jika hanya diperjuangkan untuk mengangkat kerinduan itu pada sebuah ikatan manusia, yaitu ikatan kewilayahan, yaitu nasionalisme dan patriotisme, maka ini adalah ikatan yang bermasalah, ya, ikatan bermasalah. Hari ini kita melihat bagaimana masyarakat ketika berbicara masalah persatuan, ya, dalam konteks nasionalisme, ternyata tampaknya itu tidak pada ranah-ranah kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, masih bisa terpecah-pecah dalam segmentasi kehidupan yang lebih rinci, ya. Misalnya bahwa dalam kondisi hari ini tentang satu Indonesia, ya, hari ini, kemudian satu nasionalisme, apakah bisa menjawab problematika rakyat miskin? Apakah bisa menjawab hari ini dengan COVID-19? Apakah bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial hari ini? Atau kalau kita bisa lebih rincikan, apakah bisa menjawab nasionalisme tersebut dengan isu-isu video porno yang sekarang banyak beredar variasinya oleh para pelaku-pelaku yang semakin bervariasi, ya, dari artis nyanyi ini jadi artis vulgar, ya. Nah, apakah bisa menjawab itu? Nah, itu kita juga harus kritis melihatnya. Ternyata nasionalisme itu tidak hadir untuk menjawab itu semua. Rakyat miskin hari ini hadir. Bagaimana nasionalisme itu bisa menjawab itu? Ternyata kita belum menemukan formulasi nasionalisme bisa menyelesaikan itu. Ya. Karena yang sering kita lihat nasionalisme itu hadir pada seremonial seperti olimpiade. Kita bisa gitu menangkan medali emas, mengharumkan nama bangsa.
Ya itu memang terjadi, ya harum, tapi dalam cabang olahraga tertentu yang sifatnya annually gitu, ya tahunan. Nanti kalau misalnya Olimpiade 4 tahunan, berarti ya setiap 4 tahun sekali gitu. Tapi tidak menjawab betapa hari ini masyarakat butuh bantuan masyarakat yang lain, persatuan umat masyarakat yang lain untuk menanggulangi masalah-masalah yang hadir hari ini dengan realita yang ada. Kemiskinan, kemudian ditambah lagi tadi masalah-masalah yang ada ya. Selain kemiskinan, selain dari sosial hari ini yang sedang dihadapi oleh Dinas Pendidikan adalah masalah pendidikan di masa pandemik. Anak-anak hari ini bagaimana nih nasibnya? Ya, apakah persatuan yang dianggap hari ini diagung-agungkan dengan konsep nasionalisme itu bisa menjawab itu? Dengan COVID-nya, apa bisa menjawab itu? Nah, maka teman-teman sekalian, kita juga harus bisa meletakkan persatuan yang kita inginkan itu seperti apa hingga muncul kerinduannya. Apalagi sampai ikut memperjuangkannya. Apakah modelnya seperti ini? Seperti itu. Ya. Nah, jadi persatuan nasionalisme itu hanya ada pada pada kondisi hidup yang mundur ya karena kedaerahan. Nah, ini muncul karena mungkin cinta tanah air itu disebut karena dia itu mendapatkan benefit dari kehidupan di tempat ia berada. Mungkin hari ini kita hidup, menikah, berumah tangga, punya anak, rumah tangganya bahagia di tempat ia hidup hari ini, maka muncullah rasa betah. Ya, meninggalkannya sepertinya ada keengganan. Nah, mungkin muncul tuh rasa rindu, rasa cinta. Ya, apakah seperti itu yang dimaksud? Ya, tapi di sisi lain, ketika misalnya ada seorang ilmuwan, ketika dia meriset sebuah hasil penelitian, kemudian hasil riset itu berbentuk sebuah produk yang sangat bermanfaat, misalnya bagi kesehatan, tetapi tidak dihargai oleh negeri ini. Berikan penghargaan. Apakah itu juga anti nasionalisme atau bagaimana? Ya. Dan kita juga tidak sedikit bahwa ilmuwan, para sarjana, para para ahli-ahli yang banyak direkrut di luar negeri. Ya, bagaimana kita juga bisa sebut presiden kita yang ketiga, ya, almarhum B.J. Habibie itu direktur di sebuah perusahaan penerbangan di Jerman. Gitu. Apakah itu juga disebut tidak nasionalisme? Ya. Tapi ini fakta bahwa hari ini kata nasionalisme itu hadir satu dalam seremonial. Yang kedua ketika ada ancaman. Ya, kalau tidak ada ancaman hilang. Hari ini ketika masyarakat Indonesia hari ini tidak merasa adanya ancaman, maka persatuan itu hilang. Ketika persatuan itu hilang, maka yang terjadi adalah menajamnya perbedaan. Menajamnya perbedaan, maka disitulah mulai konflik. Ya, ternyata nasionalisme itu tidak kuat untuk menahan persatuan. Saya kira bukan itu yang dimaksud. Ya, hari ini kok kalau kita bicara masalah sepak bola nasional, masalah yang dimiliki oleh Persib dengan Persija juga belum selesai. Kalaupun hari ini redup ya karena liganya juga belum aktif karena COVID pandemi. Ya, itu tiap tahun tuh ada konflik-konflik yang sifatnya kedaerahan ya, seperti itu. Ya, kita juga bisa lihat bagaimana konflik antar suku di Indonesia juga muncul. Ya, apakah model seperti itu? Ya, nah, jadi ikatan yang seperti itu ternyata rapuh, ya, hanya ada ketika ada ancaman. Tidak ada ancaman, maka hilang. Mereka akan individualis. Ya, hari ini ketika 17 Agustus disebut sebagai proklamasi kemerdekaan, lalu kemudian dianggap penjajah itu sudah hilang, maka dianggap pula ancaman itu tidak ada. Padahal hari ini ancaman itu jelas nampak.
hanya saja berbentuk yang lain, tidak berbentuk seragam tentara dengan senjatanya datang ke wilayah kemudian membuat agitasi gitu ya, penyerangan ke wilayah dan menghilangkan society gitu. Nah, tidak berbentuk seperti itu, tapi berbentuk ancaman ekonomi, ancaman politik, ancaman ideologi. Ya, hari ini ada. Ya, hari ini ternyata siapa yang menyebutkan bahwa hari ini negeri ini diancam oleh kapitalisme dan sosialisme, ya. Siapa yang mengatakan itu dalam bentuk yang bisa langsung disadari oleh orang, ya. Hari ini ancaman yang seperti ini adalah ancaman laten, ya, ancaman yang tidak terlihat, gitu, karena memang serangannya bukan serangan fisik, ya. Nah, nasionalisme itu hadir ketika ada ancaman. Masalahnya, ancaman itu sudah berbentuk lain, dan masyarakat tidak menyadari ancaman itu begitu nyata. Hingga akhirnya yang terjadi hari ini, Freeport berkuasa, menguasai tambang-tambang emas. Sekalipun hari ini dikatakan Inalum sudah menguasai salah satu BUMN Indonesia, PT Inalum menguasai 51%-nya. Gitu. Atau bagaimana Pertamina harus ringkih mengkondisikan persediaan suplai bahan bakar minyak, ya, di tengah-tengah persaingan kapitalis, ya, persaingan pemain-pemain asing, pemain-pemain besar untuk bisa menguasai arena perminyakan di Indonesia, ya. Ternyata adem ayem masyarakat dengan istilah yang penting masih bisa beli, yang penting bisa. Nah, ini persatuan ini ternyata tidak hadir menjawab itu. Persatuan nasionalisme. Ya. Nah, maka ikatan nasionalisme ini itu adalah ikatan yang rapuh, gitu. Ikatan rapuh. Saya yakin kalau teman-teman yang bisa ngasih gaji, ada tawaran misalnya Kang Cahyan, ya. Kang Cahyan keterima gaji, di sebuah perusahaan dengan gaji UMR 5,4. Saya yakin kalau misalnya di Jerman misalnya ditawari gaji 80 juta per bulan, saya pasti berani tuh Kang Cahyan meninggalkan Indonesia. Seperti itu. Jadi nasionalisme itu, satu, hadir karena ada ancaman, dua, karena ada nilai manfaat, mulailah terbentuk. Nah, maka kayaknya bukan persatuan ini yang kita rindukan, karena persatuan inilah yang ternyata membuat kita masing-masing. Terlebih lagi, persatuan nasionalisme ini ternyata memberangus satu identitas yang sangat penting dan tidak bisa dihilangkan. Itu apa? Identitas akidah. Kita lihat, kita misalnya pegang identitas nasionalisme Indonesia, kemudian identitas Muslim di Palestina. Bagaimana menyambungkannya? Ternyata kita untuk bisa membantu itu, kita terhalang wilayah secara jarak, yang ternyata bukan hanya itu saja, tetapi masalah hal-hal yang sifatnya nasionalisme. Justru persatuan nasionalisme itu ternyata menghalangi, membuat tembok halangan dengan sesuatu yang tidak boleh terpisah, malah menjadi penghalang itu sendiri. Ya, kita mau kirim barang, maka kita akan kena cukai, kita akan kena paspor, yang itu semua ketika kita hitung kalkulasi berapa biaya, itu tidak sedikit. Katakanlah kalau misalnya kita punya dana 100 juta, ingin donasi ke Palestina dalam bentuk suatu makanan. Saya kira nggak 100 juta nyampe ke mereka. Tapi ternyata mungkin bisa habis untuk biaya kargo, kemudian pengiriman, itu bisa sekitar 10-20 juta. Ternyata nyampe kepada mereka mungkin bisa sekitar 70-80 juta. Ternyata nggak optimal. Andai saja kalau dihapuskan sekat-sekat itu, maka ternyata bisa maksimal 100 juta. Gitu. Ya. Terlebih lagi kalau misalnya beberapa wilayah di antara Indonesia dengan Palestina, beberapa negara terkumpul tanpa sekat nasionalisme, itu bisa mengumpulkan satu
kekuatan yang jauh lebih kuat lagi menghubungkan wilayah dengan wilayah dan wilayah-wilayah yang lain untuk menolong dengan kekuatan yang lebih besar, tidak hanya makanan tetapi juga support fisik, ya, menjaga wilayah-wilayah Gaza. PBB yang di satu sisi agak timpang, ya, ternyata Yahudinya yang melakukan kejahatannya masih diakui negara Israelnya. Satu sisi Palestina disebut sebagai negara korban, Israel sebagai negara pelaku, tapi diakui sebagai negara. Ini kan timpang. Ya, ini sama seperti membiarkan kejahatan, gitu. Nah ini, ya, apakah ikatan yang seperti itu? Nah, maka kita pun harus beranjak pada level yang berikutnya, persatuan yang seperti apa, ya. Jadi bukan lagi persatuan karena manfaat, ya, tetapi ya harus ada pada persatuan akidah. Karena persatuan akidah ini adalah persatuan yang kuat, tidak lagi mengenal wilayah, tidak lagi mengenal suku atau ras, tidak mengenal bedanya bahasa. Tetapi karena dia adalah hamba Allah yang beriman, sama-sama beriman kepada Allah dan mengakui Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, yang terikat dengan hukum syara di mana kita wajib bersatu dan wajib untuk melakukan ada ikatan kepedulian antar sesama, maka ini menjadi sangat kuat. Ya. Ikatan inilah yang kita rindukan hari ini. Kita sudah bosan. Gara-gara bola kita berperang, berseteru panas, gara-gara bola dengan Malaysia. Gara-gara cendol, gara-gara batik, yang dalam beberapa pemberitaan di media, teman-teman bisa cek, ya, ternyata berseteru panas, masalah klaim, kalau pengakuan dunia internasional terhadap satu produk nasional itu, kalau karya itu hak cipta, ya, gitu. Nah, itu begitu. Jadi gara-gara kayak, bukan artinya merendahkan batik sebagai sebuah identitas, cuman kayaknya jika sesuatu yang lebih besar itu ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak lebih besar, kayaknya rugi deh, gitu. Ya, Malaysia dengan kita sama-sama Muslim, ya, sama-sama Muslim, gitu. Kemudian apalagi perbedaan bulan Ramadan, ya, kadang-kadang juga satu Ramadan atau satu Syawal itu membuat kita tidak enak. Ternyata ini muncul karena tidak ada persatuan dalam hal akidah, gitu, ya. Nah, maka ideologi Islam yang dibangun berdasarkan akidah Islam, ya, yang terikat oleh hukum syara sebagai metodenya, terikat penuh sebagai metodenya, ini menjadi sesuatu yang kita rindukan. Bagaimana ternyata ketika itu semua diterapkan lewat sebuah penerapan syariah melalui institusi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khilafah, maka semua bersatu, ya. Bersatu dari Maroko sampai Maroke, dari Afrika sampai Asia Tenggara, dari sampai bahasa yang berbeda di daerah Eropa Utara sampai daerah Asia Selatan, itu bersatu di dalam sebuah satu kepemimpinan yang hari ini tercerai-berai, ya. Kok bisa sesama Muslim yang hari ini tingkat kemiskinan di Indonesia sangat besar, ya, lebih dari 100 juta, tetapi di Dubai kaya, hingga yang namanya hewan peliharaan itu bisa begitu sangat mudah karena murah, bisa dapat citah atau puma atau harimau dan singa yang mereka jadikan hewan peliharaan yang makannya yang sangat mahal, itu dianggap sesuatu yang biasa di mereka dengan berseliweran mobil-mobil sport yang mahal bermiliar-miliar. Jadi ada ketimpangan di antara sesama kaum muslimin. Sementara di dunia yang lain itu seperti Rohingya belum selesai masalahnya. Kemudian di Uighur juga masih dalam tahanan-tahanan yang hari ini pemimpin-pemimpin Islam tutup mata, tidak memberikan respon yang
jelas bagaimana membebaskan saudara-saudara seakidah mereka. Ini sebuah PR. Jadi persatuan yang kita rindukan itu persatuan akidah. Ya. Nah, khususnya mungkin dikit lagi ya kepanjangan. Ya, bahwa yang kita rindukan hari ini itu telah hilang. Itu telah hilang. Dengan runtuhnya sebuah institusi yang menyatukan, yaitu khilafah pada tanggal 3 Maret 1924. Itu angka sakral, waktu yang penanggalan kalender yang sangat sakral bagi umat Islam. Akhirnya umat Islam menjadi individualis, mengikuti metode-metode berpikir dan bersikap ala-ala Barat. Bagaimana ala-ala Barat kapitalis sosialis itu individualis. Ya, individualis. Akhirnya ya kaum muslimin juga akhirnya mengikuti apa yang dipolakan oleh penjajah mereka, yaitu individualis. Belum lagi suntikan-suntikan yang menjadikan mereka individualis adalah sekularisme. Terjauhnya, padahal yang menyatukan kaum muslimin dan manusia-manusia hari ini dengan sistem yang maha baik itu adalah syariah, dari agamanya, dari akidahnya. Tapi karena sekularisme jadi jauh. Maka ya ini yang kita miliki hari ini, kerinduan itu kita merindukan persatuan sesama muslim, bukan ras ya dalam artian rasis itu, tapi karena kita memang muslim ya, bahwa hari ini bahwa kita merindukan kerinduan itu ya ternyata ikatan akidah gitu, yang nanti akidah itulah yang akan memancarkan aturan-aturan yang derivasinya bisa menyelesaikan problem-problem turunan-turunan hari ini, kemiskinan, pandemi itu kan selesai gitu, karena ada persamaan dari akidah tersebut, yaitu persamaan tidak hanya terikat satu individu dengan individu muslim, tetapi terikat karena kesadaran bahwa ada perintah untuk bersatu, perintah untuk taat kepada syariahnya Allah yang akan menjadi solusi bagi seluruh problematika manusia dalam problematika jenis apapun, dan itu akan menjadi sebuah solusi yang hakiki gitu. Hari ini banyak problem yang diselesaikan dengan cara-cara yang parsial dan tidak jelas. Akhirnya yang terjadi hari ini, ya. Maka dalam kapitalisme yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, ya hari ini terjadi, ya. Jadi berharap persatuan hari ini dengan konsep nasionalisme, saya kira itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Seperti bagaimana tangan memeluk gunung, nggak sampai, gitu. Paling itu, Kang, dari saya sebagai stimulus. Ya, gimana Bang Ruki nih? Kita tuh merindukan, saya juga merindukan. Nah, kalau misalnya kita lihat sejarah Islam, ya wah luar biasa sekali ya, luar biasa sekali bahwa persatuan itu luar biasa. Ya. Hari ini kita tuh dikotak-kotakan dengan banyak hal, ya, dengan banyak dogma. Misalnya mitos, kultur bagaimana orang Sunda itu jangan menikah dengan orang Jawa. Padahal itu ada dalam konteks hasanah kebudayaan kita. Ya, kita harus akui itu ternyata bagian-bagian itu ada, terlepas bagaimana awal itu sejarah itu terjadi. Ya, kontroversial lah gitu. Itu seperti itu. Kemudian sentimen-sentimen kesukuan di Indonesia juga ada gitu. Ya. Jadi kita merindukan. Nah, ternyata yang saya pelajari dalam sejarah Islam itu bahwa yang berhasil menyatukan itu adalah Islam. Ya, segala kepentingan manusia, baik itu perbedaannya karena ras, karena bahasa, karena kekayaan, itu adalah Islam. Gitu. Bagaimana ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin itu hilang karena Islam dengan adanya zakat. Gitu. Dengan adanya jizyah bagi orang yang non-muslim. Tidak ada ketimpangan hukum. Hari ini banyak sekali kita lihat ketimpangan hukum. Ya, bagaimana keadilan tidak bisa berbuat adil. Tapi Islam mampu pada saat itu dengan perintah dalam Al-Qur'an, laki-laki yang mencuri dan perempuan mencuri, maka potonglah tangannya. Ya,
di mana teks tersebut tidak menitik beratkan bahwa jika non muslim yang mencuri potong tangan, jika muslim mencuri jangan potong tangan. Tidak. Itu menghilangkan perbedaan-perbedaan. Jadi esensi dari persatuan itu kan menghilangkan perbedaan. Gitu. Dan ternyata yang bisa menghilangkan perbedaan itu adalah Islam. Gitu. Maka kalau misalnya kita bermimpi Indonesia ini tidak akan terpisah wilayahnya. Hari ini kita menghadapi kisah-kisah perpisahan ya di Indonesia. Bagaimana Timur Timur pun sudah berpisah. Kemudian hari ini Papua juga terancam berpisah. Dan kalau Papua terpisah, yang lain juga mungkin ada potensi ya. Dengan tuntutan-tuntutan daerahnya masing-masing ya, dan campur tangan negeri-negeri asing gitu. Jadi sekarang itu yang kita butuhkan untuk merekatkan yang tercerai-berai, yang berbeda-beda itu adalah Islam gitu. Hakul yakin, saya memahami bahwa segala jenis perbedaan yang ada itu hanya ada pada Islam gitu. Enggak, gimana Kang? Betul ya, jadi kembali kepada urgensitas dari persatuan ini. Memang kadang-kadang kita ya kaum muslimin secara umum itu memaknai persatuan itu hanya sebatas ketika Indonesia dulu diserang oleh penjajah misalkan, lalu kemudian kita bersatu untuk melawan penjajah, maka penjajah itu telah pergi, lalu kita anggap momen persatuan itu ya sudah selesai, dan sekarang kita sedang bersatu gitu. Hanya dimaknai sebatas itu gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sejarah ya, bahwa kaum muslimin itu tidak hanya Indonesia gitu maksudnya ya. Ketika kita membicarakan Islam, tidak hanya satu wilayah tertentu gitu kan, tapi tidak ada sekat wilayah, dalam artian ya betul ya, ikatan tertinggi tentu saja ikatan akidah gitu. Dengan ikatan akidah inilah kita mampu menempatkan segala bentuk perbedaan itu di bawah gitu. Semuanya disimpan di bawah. Yang penting, yang paling atas itu adalah kita itu seakidah. Kalau seakidah, maka kita bersaudara. Selesai di sana gitu. Ini luar biasanya Islam kan. Kalau akidahnya sudah sama, maka yang lain itu ya sudahlah, nggak masalah gitu. Yang penting akidahnya sama gitu. Akidahnya sama, maka sudah selesai, yang bawah itu nggak usah dipikirin lagi gitu ya. Jadi dalam artian kita pun menemukan sebuah contoh ya, contoh yang jelas sekali, yang terkenal sekali kisahnya suku Aus dan Khazraj ya. Itu mereka susah sekali untuk bersatu, katakanlah seperti itu ya, sebelum Islam datang. Tapi ketika Islam datang, ya mereka dipahamkan dengan ikatan akidah, maka selesai. Perbedaan-perbedaan yang selama ini mereka permasalahkan itu selesai, disatukan oleh Islam. Gitu. Kemudian banyak kisah-kisah dulu ketika awal-awal Nabi berdakwah gitu ya, persatuan antara suku-suku Arab itu betul-betul dihilangkan. Maksudnya dulu suku-suku di Arab itu memang saling berbangga-bangga terhadap kelompoknya gitu ya. Jadi kita mengenal dari sejarah itu, dulu di Jazirah Arab itu mereka berkabilah-kabilah ya, punya suku masing-masing gitu. Karena yang saya pahami, kalau misalkan seseorang itu di zaman jahiliyah saat itu, dia punya kedudukan, entah itu punya harta atau punya ketampanan atau punya sesuatu yang menonjol, maka orang tersebut boleh membuat sukunya sendiri gitu ya. Kayak misalkan kayak suku Quraisy itu kan panggilan ya. Suku Quraisy itu, Quraisy ini panggilan untuk seseorang yang nama aslinya saya lupa nih. Fikroh apa siapa ya? Lupa saya. Yang jelas
ini adalah nama leluhurnya dulu gitu ya, nama salah satu leluhurnya yang kemudian menjadi suku gitu ya. Dan setiap suku itu pasti saling berbangga dan saling merasa saling merasa hebat lah di antara suku yang lainnya seperti itu. Dan kita juga mengenal ya tradisi orang-orang Arab saat itu memang sangat ibaratnya kalau zaman sekarang bahasanya brotherhood mungkin ya. Brotherhoodnya tuh kental banget gitu. Ada satu suku diganggu sama suku lain maka perang gitu kan. Cuman diganggu sedikit misalkan ya salah satu saudara kita dari satu bani misalkan itu langsung perang gitu kan. Hanya karena diganggu satu orang langsung perang. Nyerang suku yang lainnya. Mereka yang tidak tahu apa-apa juga kena serang gitu. Karena yang ngeganggunya satu suku dengan dia misalkan gitu kan. Ini ikatan-ikatan seperti ini berkembang gitu sebelum Islam datang. Tapi setelah Islam muncul, mereka disatukan oleh akidah gitu. Oleh akidah Islam sehingga hal-hal semisal tadi itu sudah hilang sebetulnya ya. Sudah selesai saat 14 abad yang lalu ketika Islam sudah mulai muncul, Islam sudah mulai didakwahkan oleh Rasulullah, maka hal-hal semisal ini, kebanggaan terhadap kelompok itu sebenarnya sudah selesai dulu gitu. Tapi hari ini muncul lagi gitu ya. Hari ini muncul lagi dengan ragam atau dengan versi yang mungkin agak berbeda gitu ya. Yang tadi yang kita bahas ada nasionalisme gitu ya. Itu kan sebenarnya kebanggaan kelompok juga kan. Kita berkelompok mungkin dalam level yang lebih kecil, kita punya hobi misalkan, hobi kita bola. Nah, yang namanya hobi bola kan pasti punya klub favorit gitu. Klub favorit bertanding misalkan gitu ya, bertanding dengan teman kita nih, teman kita klub favoritnya berbeda dengan kita, ya, terus berantem gitu kan masalah itu. Bahkan kita temukan di berita-berita itu, bahkan sampai terjadi sampai terjadi kekerasan fisik, saling nyerang dan sampai bunuh-bunuhan gitu kan, hanya karena perbedaan. Ya, karena perbedaan itu kan, perbedaan kesukaan dalam memilih klub favorit gitu, berbeda hanya masalah itu saja gitu. Bisa sampai seperti itu ya. Nah, kalau dikembangkan lagi banyak lah ya kebanggaan-kebanggaan yang ditaruh di atas akidah Islam hari ini banyak sekali. Kebanggaan terhadap hal yang sifatnya remeh-temeh seperti klub bola atau misalkan beda klub motor saling nyerang gitu ya, padahal muslim sesama muslim gitu ya. Kemudian sampai level yang mungkin agak naik dikit nih, beda harokah, nah, beda pergerakan dakwah saling serang gitu ya dengan gayanya masing-masing lah gitu kan. Kalau biasanya kan para aktivis itu ini ya termasuk orang-orang yang mungkin bisa dikatakan berilmu seperti itu. Bentuk penyerangannya mungkin tidak seperti geng motor gitu ya, tidak saling baku hantam, tapi dengan cara mungkin lebih intelek. Tapi kan sama aja sebenarnya gitu ya, sama aja gitu, hanya beda versi gitu. Dan artinya kan di sini kita harus kembali mendudukan cara pandang kita gitu ya, dalam artian sudahlah untuk hal-hal yang sifatnya kita boleh berbeda, ya sudah tidak usah dipermasalahkan gitu ya. Perbedaan-perbedaan semisal wilayah-wilayah cabang ya, perbedaan furu'iyah, masalah perbedaan ibadah, fikih ibadah misalkan, yang dimana itu boleh berbeda, ya udah nggak masalah gitu ya, tidak usah dijadikan sebuah hal yang memang menjadi kefokusan gitu ya, karena memang boleh berbeda kan gitu. Ada yang kunut, ada yang enggak, yang seperti itulah. Tapi hari ini levelnya sebetulnya tidak di sana ya. Perbedaan semisal kunut dan tidak itu mungkin masih panas 10 tahun ke belakang. Tapi hari ini sudah tidak gitu ya. Generasi berganti dan orang-orang mulai terbuka pemikirannya, ya betul, open-minded, dan mereka sudah tidak mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Hari ini mungkin levelnya sudah naik lagi, Kang, gitu ya. Hari ini pembahasan itu bukan masalah fikih ibadah, perbedaan fikih ibadah, tapi lebih kepada sekarang sudah pembahasannya sudah masuk ke pembahasan
level negara sebetulnya gitu kan. Ya, sini sudah masuk ke pembahasan level negara gitu. Kalau dulu mungkin masih membahas yang sifatnya remeh-temeh, masih membahas yang apa hal-hal yang sifatnya kuruiyah tadi. Nah, hari ini sudah membahas khilafah itu apa sih gitu kan. Terus emang muslimin saat ini tidak bersatu. Emang dulu bersatunya kayak gimana gitu kan. Hari ini sudah mulai banyak yang bertanya, sudah mulai banyak yang mendiskusikan. Ya terlepas dari peran media yang terus mendiskriminasi atau memonsterisasi definisi khilafah gitu ya. Terlepas dari itu semua, tapi publik bertanya-tanya dan mulai berdiskusi gitu ya tentang apa itu persatuan kaum muslimin. Emang kaum muslimin itu harus cuman punya satu pemimpin doang ya gitu kan. Nanti kalau misalkan satu pemimpin, gimana nih cara merintahin ininya gitu ya. Pertanyaan itu kadang-kadang wilayah teknis doang gitu ya. Kayak gini kan. Nanti kalau misalkan kita cuma satu orang pemimpin, gimana caranya ngatur misalkan pusat pemerintahan itu ada di Indonesia misalkan. Gimana caranya nanti ngatur wilayah Jepang yang masuk wilayah kaum muslimin misalkan ya. Jepang masuk wilayah kita misalkan. Nah, pertanyaannya kadang-kadang pertanyaan yang sifatnya teknis banget gitu ya. Tidak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin agak-agak masih banyak sih sebetulnya ya yang terbawa opini media itu oh khilafah itu begini dan begitu gitu ya. Itu masih banyak. Cuman kadang-kadang kalau kita terjun langsung ke masyarakat, pertanyaan di benak masyarakat itu ketika ditanya, Kang mau diterapkan Islam nggak? Ya mau dong, kan saya Muslim gitu ya. Untuk hal itu mereka sepakat gitu ya. Cuman untuk memahami sampai tahapan gimana ya caranya ya Islam itu diterapkan tuh harusnya gimana gitu. Nah itu mungkin harus ada diskusi yang lebih gitu ya. Karena masyarakat mungkin tahunya mereka Muslim dan mereka pingin diatur oleh Islam. Intinya kan itu ya, mereka pingin diatur oleh Islam. Gitu. Tapi kadang-kadang untuk mencapai tahapan detail belum sampai gitu ya, kadang-kadang belum sampai ke sana. Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul biasanya juga hal-hal yang sifatnya teknis banget gitu ya. Nanti kalau misalkan Islam diterapkan, gimana dengan non-Muslim kayak gitu-gitu ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sebetulnya selesai gitu, bisa selesai dengan diskusi gitu ya, sambil ngopi gitu, itu bisa selesai gitu. Tidak ada pertanyaan penolakan lah gitu ya untuk kaum muslimin kalau misalkan kita turun langsung ke lapangan bertanya bagaimana sepakat nggak nih Islam terapkan, mereka pasti bilang sepakat gitu ya. Mereka pasti bilang sepakat gitu. Dalam artian juga kita sudah mengetahui ya ada juga kan ininya ya surveinya ya secara dari lembaga tertentu bahwa sebetulnya kaum muslimin itu menyepakati diterapkannya Islam gitu ya dalam kehidupan mereka seperti itu, diterapkan syariat Islam itu mereka sepakat. Angkanya saya lupa, kalau nggak salah lebih dari 60%, ya. Hampir 70-an lebih gitu. Nah, intinya sih seperti itu. Jadi kadang-kadang kita memaknai persatuan itu hanya sebatas ya tadi misalkan satu wilayah seperti itu. Ya mungkin ini adalah bagian dari kita ya, tugas kita untuk lebih gencar lagi mungkin ya mengedukasi teman-teman kita atau kita membuat opini terkait pentingnya persatuan gitu ya agar ya tadi kan kalau kita lihat permasalahan yang ada saat ini itu karena kita nggak bersatu. Betul sih intinya seperti itu. Permasalahan yang ada itu hanya permasalahan yang sifatnya turunan saja. Masalah intinya diselesaikan dulu gitu. Masalah intinya apa? Kita tidak punya seorang pemimpin yang memimpin keseluruhan kaum muslimin itu apa namanya itu penting banget itu gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya pemimpin ya kita nggak punya perisai, nggak punya yang melindungi kita gitu. Ibaratnya kayak domba gitu ya, gembalaan ya kalau nggak punya yang menggembalakan gitu kayaknya kemana-mana dombanya gitu kan, mati dimakan serigala gitu. Kalau nggak ada yang jagain, nggak ada yang menggembala, dombanya mati lah gitu ya, dimakan sama serigala. Keluar dari barisan dimakan sama serigala, lama-lama habis begitu. Ya seperti kaum muslimin hari ini gitu ya. Hari ini kita melihat dengan terang sekali, melihat dengan jelas sekali kezoliman di mana-mana, kaum muslimin ditindas di mana-mana, dan seolah-olah kita itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Seolah-olah kita itu kayak ya sudahlah nerima aja mau gimana lagi gitu kan, seolah-olah seperti itu. Padahal
kita punya satu solusi yang memang ini harus kita perjuangkan bareng-bareng gitu. Ya. Nggak peduli background organisasinya apa, nggak peduli harapannya apa, yang penting solusinya diambil bareng-bareng gitu. Karena al-jamaah tadi kan bukan apa namanya, tidak tertuju kepada satu golongan saja, tapi al-jamaah di sini artinya kelompok satu ormas ya. ya bukan satu ormas gitu kan. Ya. Kalau satu ormas nanti aneh nantinya di hari hisab aneh nanti. Kamu ngaji di mana? Oh gitu kan nanti. Saya sama FPI. Oh FPI ya silakan masuk surga. Kamu di mana? Saya di Bantu. Oh saya sensor. Misalkan saya di mana gitu kan? Oh kamu ini ya, oh yang suka bubarin pengajian. Oh maka semuanya masuk neraka. Kan nggak kayak gitu kan? Satu-satu kan. Kamu ngaji di mana? Sudah dakwah belum gitu kan? Sudah apa namanya? Sikap kita kan ditanya nanti kepada muslim yang lain seperti apa gitu ya. Jadi ditanya satu-satu bukan berdasarkan kelompok gitu kan. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi bukan berarti satu kelompok, satu ormas bukan gitu kan. Tapi yang dimaksud al-jamaah tadi kan satu kepemimpinan umum yang yang memiliki satu orang pemimpin tadi gitu. Nah, hari ini belum ada gitu. Maka berlaku tadi kan kaidah usul tadi gitu Kang. Ya. Bahwa ya hari ini emang harus ada gitu yang namanya al-jamaah tadi, karena tidak ada maka kelompok yang mewujudkan al-jamaah tadi menjadi wajib. Nah, orang-orang yang mengetahui hal ini dan orang-orang yang mendengar hal ini menjadi wajib juga untuk bergabung kepada harakah dakwah yang memperjuangkan al-jamaah tadi gitu ya. Kalau misalkan kita sudah bergabung tapi al-jamaahnya belum ada, maka kita juga wajib untuk mengedukasi orang lain atau mengontak orang lain untuk bergabung kembali gitu kan, sampai al-jamaah itu terwujud gitu, sampai ada seorang khalifah, ada seorang pemimpin yang memang melindungi kaum muslimin secara keseluruhan, seperti itu gitu Kang. Mungkin Ya sepakat Kang. Jadi tadi saya agak menggarisbawahi tentang nasionalisme. Saya teringat bahwa dan beberapa referensi yang saya pernah baca itu hadirnya nasionalisme di negeri-negeri muslim yang hari ini, karena itu negeri-negeri muslim akhirnya terpisah-pisah oleh entitas kewilayahan. Akhirnya saya secara pribadi paham bahwa ternyata itu adalah sebuah senjata penjajah. Ya, untuk apa? Untuk membuat kita tidak bersatu. Faktanya Barat, ya katakanlah Eropa dengan Amerika, ternyata mereka memiliki entitas persatuan di antara mereka, yaitu persatuan ketika perang salib mereka salib ya, kaum salibis di atas satu salib mereka bersatu. Hari ini di dunia modern hari ini mereka memiliki entitas persatuan di antara negara-negara Eropa. Di Eropa ada yang disebut dengan Uni Eropa. Mereka bersatu merubah mata uangnya masing-masing dalam satu payung mata uang yang bersama, yaitu euro. Kemudian Amerika, Meksiko dan Kanada bikin sebuah Pax Americana. Jadi dalam artian begini, dalam kehidupan bernegara yang mengatur hidup jumlah orang banyak, mereka sadar mereka nggak bisa terpecah. Mereka nggak bisa hidup masing-masing. Hari ini dengan adanya sistem perdagangan internasional, impor sana, ekspor sini, ya kebalik ya, ekspor sana, impor sini, ini menandakan bahwa keterikatan satu manusia dengan manusia yang lain, ya itu tidak bisa dihilangkan. Ragam produktivitas dan sumber daya alam yang tumbuh di berbagai negara itu berlain-lainan, berbeda-beda. Ini menandakan bahwa kebutuhan itu akan bisa dicukupi oleh keterhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Nah, jadi kenapa Amerika punya Uni Eropa, kemudian Amerika punya Pax Americana, ya? Karena mereka sadar mereka nggak bisa berpisah, gitu. Dan kita pun harus sadar ternyata apa yang didoktrinkan kepada muslim-muslim di negeri-negeri muslim yang hari ini lebih dari 40-50 negara muslim tersebar. Ternyata itu hadir nasionalisme itu untuk memecah persatuan kaum muslim. Karena mereka bayangkan jika muslim itu bersatu, hari ini ada sekitar 1,8 miliar bersatu kaum muslim dalam sebuah wilayah yang sekalipun berjauhan,
kemudian memiliki satu pandangan yang sama, bahwa wajib taat kepada syariahnya Allah, menerapkan sistem ekonomi Islam, pasti mereka bersama-sama akan menolak kapitalisme. Mereka akan menolak bagaimana intervensi atas nama investasi asing menggerogoti sumber daya alam di negeri masing-masing. Hari ini, atas nama istilah-istilah yang dikamuflase, katakan investasi, itu udah cara menjajah Barat terhadap kita. Gitu. Hingga akhirnya mereka menggerogoti kekayaan alam di kita, di Indonesia, di negeri lainnya menggerogoti juga, begitu. Jadi nasionalisme itu adalah alat penjajahan, gitu. Itu muncul ketika, saya ulangi lagi mungkin tadi bahasa saya, itu akan muncul ketika ada ancaman, dan itu muncul ketika ada manfaat, ya, itu saja. Nah, maka dalam hal ini berbicara masalah persatuan, maka ini tidak bisa dalam berbentuk ide saja, tidak hanya bisa berbentuk dalam keinginan saja, tetapi harus dalam sebuah alat yang sama, ya, alat yang sama. Seperti bagaimana Rasul menyatukan tadi yang disebutkan oleh Ustaz Ruki, menyatukan antara Bani Aus dan Bani Khazraj, ya, dua suku tersebut mereka saling bertikai, mereka saling berperang, saling mencoba menghilangkan, tapi disatukan dengan kepemimpinan Rasulullah. Ternyata selesai dengan kepemimpinan. Maka tidak ada persatuan tanpa ada kepemimpinan, karena harus ada akhirnya dalam sebuah persatuan ada konteks jamaah di sana, maka harus ada konteks ketaatan. Seperti bagaimana kita sholat. Ya, ketika sholat berjamaah kan sebelum waktunya sholat berjamaah, jamaah-jamaah itu mereka masing-masing, ada yang zikir, ada yang sholat sunnah, kemudian ada yang baca Quran, ya, ada yang berdiskusi. Tapi ketika sudah iqamah, kemudian imam itu sudah maju ke depan di tempat sajadahnya imam, semua meninggalkan. Ya, yang sunnah diselesaikan, yang Quran diselesaikan, yang ngobrol berhenti, semua bersatu dalam barisan yang sama. Mau yang kunut nggak kunut, mau yang niat nggak niat dalam artian ini ya, kan ada yang dibacakan, ada yang dalam hati gitu ya, perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah seperti itu selesai. Maka ketika kita ngomong tentang persatuan, maka kita harus berbicara masalah kepemimpinan. Ya. Ketika kita berbicara masalah persatuan Islam, faktanya Islam itu tersebar ke seluruh dunia. Maka kita pun harus berbicara masalah kepemimpinan seluruh kaum muslimin di dunia. Kenapa kita bisa sangat mudah memahami orang-orang Kristen memiliki paus sebagai identitas persatuan mereka. Tapi ketika berbicara masalah kepemimpinan kaum muslimin, ya, ternyata dalam sebuah nas yang jelas, dalam sebuah hadis yang jelas, ketika Rasulullah mengatakan kaum Yahudi itu dipimpin oleh banyak nabi, tapi kaumku umat Islam dipimpin oleh banyak khalifah. Tapi ketika berbicara khalifah, masing-masing rame. Ya, seakan-akan khilafah tuh nggak ada, seakan-akan Rasul nggak pernah ngomong khilafah, seakan-akan Abu Bakar bukan khalifah, Umar bin Khattab bukan khalifah, Utsman bin Affan bukan khalifah, Ali bin Abi Thalib bukan khalifah. Hari ini kita ternyata butuh itu, ya, menghilangkan menghilangkan segala problem yang didapatkan oleh kaum muslimin yang hanya bisa selesai oleh syariat Islam, yang penerapan syariah Islam itu hanya bisa oleh sebuah institusi yang telah diwariskan oleh Rasulullah, yaitu khilafah. Maka hari ini umat Islam itu jangan malu berbicara tentang khilafah. Ini bukan masalah makar, ini bukan masalah dan lain-lain, tapi ini masalah ajaran Islam. Ya, saya kadang-kadang bertanya ya dalam benak saya, ini kalau misalnya umat Islam hari ini ada dengan pro kontranya tentang khilafah, ya, tapi faktanya khilafah itu ada di zaman Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali. Kemudian hari ini nggak ada, yang pede bilang nggak ada, yang pede bilang nggak boleh. Saya berpikir, apakah yang salah itu sahabat Nabi? Apakah yang salah itu Abu Bakar? Apakah yang salah itu adalah Ali? Yang benar adalah kita. Kayaknya kebangetan kalau kita ngomong, kita yang benar ngomong bahwa khilafah nggak ada, khilafah nggak perlu, khilafah itu nggak bagus, khilafah itu utopis. Kayaknya
Yang gila tuh kita kayaknya. Karena dalam banyak hadis bahwa sahabat itu dijamin kesolehannya, dididik langsung oleh Rasulullah. Apakah salah ketika mereka jadi khalifah? Begitu. Dan apakah salah ya mereka memimpin atas nama kekhilafahan kepada umat Islam? Hari ini faktanya memang bagaimanapun hari ini kita harus paham bahwa hari ini negeri-negeri yang ada di dunia yang banyak muslimnya itu hasil dari penjajahan. Kita harus sadar bahwa ini itu adalah hasil penjajahan. Negeri Indonesia itu hasil penjajahan kok. Ya. Terlepas hari ini sudah merdeka, adanya karena ada sebuah rentang sejarah panjang yang tidak bisa lepas bahwa itu bagian dari sejarah penjajahan. Malaysia juga bagian dari penjajahan. Saya bingung, Malaysia dan Indonesia itu rasnya sama, mukanya sama, bahasanya sama, tapi kok bisa berbeda hidupnya? Ya, ternyata dari Sabang sampai Merauke itu merupakan hasil dari kesepakatan penjajah dengan negara yang dijajah. Sabang sampai Merauke dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris. Akhirnya itu membuat beda. Jadi kita merasa berbeda, tidak bersatu karena kita membela penjajahan itu sendiri. Dan kita harus sadar, ternyata yang membuat kita beda itu adalah pola-pola penjajahan. Jadi kalau kita itu Malaysia ini kita merasa beda, kita mengiyakan penjajahan. Kita mengakui penjajahan. Jangan-jangan kita merindukan penjajahan, bukan merindukan persatuan. Maka teman-teman sekalian, ya, kita balik lagi ketika kita berbicara masalah persatuan, bukan lagi nasionalisme, persatuan kita letakkan di tempat yang paling agung, tapi akidah Islam di tempat paling agung ketika kita berbicara masalah persatuan. Gitu. Saya jadi semangat begini nih. Saya ingat bahwa bahwa ya kita adalah produk penjajahan. Hari ini kalau kita mengikuti pola penjajahan, berarti kita mengiyakan cara hidup yang sudah disetting oleh mereka untuk kita, cara-cara penjajahan. Rugi. Makanya hari ini kenapa hari ini kita tuh hidup di atas jargon. Ya, kita hidup di atas jargon. Kita bisa. Ternyata kemiskinan di Indonesia luar biasa. Ya. Kita akan jadi negara maju. Ternyata hari ini Amerika meralat sendiri bahwa Indonesia balik lagi menjadi negara berkembang. Ya, negara maju tetapi nggak bisa produksi banyak hal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ini jadi kita tuh hidup di negeri yang utopis, ya, gitu. Dan ternyata keutopisan itu tidak membuat kita bersatu. Ya terlebih lagi kalau misalnya mendekati masa-masa pemilu ya, Kang, ada kampanye, mulai itu terpecah lagi 1 atau 2, nanti pilkada 1, 2 atau 3 terpecah lagi, dan kayaknya kalau dengan durasi 5 tahunan, kayaknya hampir tiap tahun deh kayaknya kita jadi saling terpisah karena berbeda-beda. Padahal itu adalah perkara-perkara yang tidak perlu kita berbeda. Ya, hari ini kan pilpres itu meninggalkan luka, ya, dan meninggalkan cerita panjang. Harusnya kan katakanlah ibaratkan kalau orang hajatan, ya, tadi moderator ketiduran kayaknya capek hajatan itu. Orang hajatan seketika sudah selesai, rapi-rapi, ya udah selesai. Nah di negeri ini pilpres itu sudah selesai 6 tahun yang lalu. Periode berikutnya sudah selesai di tahun kemarin 2019. Tapi meninggalkan cerita lanjutan. Ya, hari ini hingar-bingarnya begitu. Bukankah cebong dan kampret itu juga sisa-sisa dari pilpres, dan hari ini kita masih mendengar itu. Ya. Jadi jangan-jangan sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini juga bagian dari upaya memecah belah kaum muslimin. Gitu. Ya. Nah, ini PR kita. Ayo kita kritis. Gitu Kang. Maka yang lain. Sini ada siapa nih? Maka yang lain bisa ada pendapat, silakan. Ya Kang. Maka Kang. Apaan Kang, ini udah nyampe pabrik ya? Ya udah sedikit ngasih siap. Tanggapan aja deh. Oke, jadi perihal persatuan ya Kang ya. Jadi emang bener banget tadi ya, kalau misalnya kita
ngomongin tentang persatuan, pasti kita ngomongin tentang ikatan, tadi kata Kang Afuza. Jadi yang namanya persatuan dengan ikatan yang lemah, maka ibarat sebuah akar yang lemah juga. Kita bisa bandingin yang mana akar serabut dan yang mana akar tunggal gitu. Tunggang. Kalau kita bisa lihat, akar yang kuat akan menopang pohon yang tinggi menjulang dan menghasilkan buah yang terbaik gitu. Sebaliknya kalau misalnya akarnya sudah serabut atau akarnya lemah, maka saat dia diterpa angin, dia akan rubuh pada waktunya gitu. Dan tidak mungkin akan menjulang tinggi dan menghasilkan buah yang terbaik. Intinya gitu. Jadi telah disimpulkan pula tadi, kata Kang Afuza, kalau ikatan yang terbaik itu adalah ikatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah ikatan Islam gitu. Jadi semoga hari ini kita tersadarkan ya bahwa urgensitas hari ini adalah bagaimana cara kita menyadarkan diri kita dulu tentang Islam tersebut, yang harusnya tersadarkan juga oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Sampai pada akhirnya opini Islam itu bangkit di tengah-tengah umat, dan sampai kita sadar sekali akan pentingnya diterapkan Islam pada saat ini gitu. Jadi kalau bisa dibilang sekarang tuh udah nggak ngomongin level individu lagi gitu. Kalau ngomongin problematika, ini udah sistemik banget, ini udah level negara. Jadi wajar kalau misalnya kaum muslimin udah sedikit banget ngomongin tentang bid'ahan gitu. Sekarang udah ngomongin tentang how to be make a khalifah, how to be gimana caranya ngebuat institusi yang bernama khilafah gitu. Ya, yes, in English. Sorry, my English is not fluent. Jadi intinya gitu, Ustaz. Ronald beruntung banget gitu ya bisa gabung di acara hari ini, makin tercerahkan ya. Ya alhamdulillah gitu, benar banget Islam tuh emang ngebawa minazulumati ilan nur gitu. Jadi yang awalnya nggak tahu, gelap gulita gitu, sekarang menjadi tercerahkan dan terang benderang. Amin amin insyaallah. Semoga kita selalu diistiqomahkan dengan jalan dakwah ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu sih Ustaz. Syukran. Ya. Selamat bekerja. Saya izin close ya, ini mau lanjut kerja. Siap. Syukran besar sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kayaknya durasinya juga sudah cukup kali ya? Ya, sudah jam 2.17 di jam laptop saya nih. Betul. Sudah malam. Ya. Ini Alhamdulillah. kajiannya seru ya, materinya seru. Sayang tidak terlalu banyak dalam sesi hari ini. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir juga ikut terus di tiap minggunya. Ya. Opini Islam, opini syariah, opini persatuan umat Islam itu mau nggak mau terus dijadikan opini bersama. Ya, jadi ide bersama. Kita udah lelah berpisah ya, Ustaz? Siap. Lelah berpisah, mari berjamaah. Mari berjamaah. Kayak tagline-nya siapa gitu. Nah, oke. Jadi betul ya. Mungkin sebagai penutup, betul sekali bahwa opini Islam itu hari ini menjadi sebuah hal yang mencuat naik gitu ya, terutama kita di Indonesia hari ini kita pun merasakan gitu ya, bahwa sejak aksi 212 itu ya, aksi bela Quran itu luar biasa tuh, giroh kaum muslimin itu muncul kelihatan. Okay. Itu indikasi kerinduan itu. Betul. Itu sebuah indikasi kerinduan akan adanya persatuan gitu. Ya. Nah, cuma hari ini kita pun harus memahami bahwa seolah-olah dibentuk seperti ini. Kalau kita bicara Islam, seolah-olah kita itu anti terhadap kebinekaan. Nah, framingnya coba dibentuk ke sana tuh. Seolah-olah ketika kita berbicara Islam, berarti kita itu tidak menghargai yang namanya perbedaan, gitu kan? Seolah-olah ketika kita berbicara mengenai Islam, berarti kita itu anti terhadap sesuatu yang sudah disepakati bersama, gitu ya. Nah, maka ini coba kita tepis gitu ya. Kita harus banyak literasi, harus banyak baca, harus banyak diskusi, bergaul dengan teman-teman yang soleh tentu saja. Maka ini akan membuka pikiran kita dan kita bantu meluruskan ya di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalkan ada yang seperti itu, ya kita coba bantulah untuk memberikan sebuah penjelasan, kita diskusi
sebelah mananya gitu ya, sebelah mananya Islam ketika kita bicara Islam itu kok dihubungkan dengan perpecahan, dihubungkan dengan anti terhadap kebinekaan. Nah, ini coba kita luruskan di situ. Dan mungkin itu sebuah forum yang lain nantinya gitu ya. Ya, pokoknya intinya jangan pernah ragu untuk betul ya untuk membicarakan opini Islam, jangan pernah ragu di sosial media atau di lingkungan pertemanan kita gitu ya. Tentu saja dengan kapasitas yang kita miliki ya. Tidak harus seperti apa gitu ya, maksudnya tidak harus langsung bagaimana. Ya kita jelaskan sesuai dengan kapasitas kita saja gitu kan. Ya, kita jelaskan dengan cara-cara kita, cara-cara yang dipahami oleh teman kita juga gitu kan. Nanti kalau misalkan kitanya nggak paham, ya kita ajak teman kita ke BKLDK bisa nih ya, untuk diskusi bareng-bareng ya. Insya Allah ini acaranya rutin tiap malam minggu seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir, tentu saja yang namanya perjuangan itu butuh ini ya, butuh apa? Butuh motivasi lah ibaratnya ya. Nah, motivasi kita sebagai seorang muslim itu pasti nggak jauh dari Quran dan Sunnah kan, nggak jauh dari Quran dan hadis. Nah, maka perjuangan ini tentu saja harus ada yang namanya ya dorongan tadi. Nah, dorongannya adalah bagaimana cara kita agar tetap istiqomah, maka kita harus selalu memahami apa itu yang namanya bisyarah gitu ya, atau kabar gembira dari Rasul. Gitu. Nah, maka Rasul menjanjikan gitu ya, Rasul menjanjikan bahwa Islam itu tegak lagi di akhir zaman gitu ya. Sebelum kiamat, Islam itu akan bangkit lagi, akan memimpin dunia sebelum nantinya kiamat. Nah, itu sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Ini sebuah kabar gembira dari Rasul bahwa nanti Islam itu tegak, kemudian Roma itu masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam, gitu kan? Nah, ini sebuah bisyarah, ini sebuah kabar gembira. Nah, ini harus menjadi sebuah bahan bakar kita lah, gitu ya. Jadi motivasi kita nggak kebagian nih, ya kan? Kita nggak kebagian menaklukkan Konstantinopel, gitu ya. Bukan era kita itu. Soalnya Konstantinopel udah takluk 1453 tuh, kita nggak kebagian kan. Nah, maka coba kita ngejar satu kemuliaan lagi nih gitu ya, bahwa ada satu kota lagi yang belum takluk, yaitu kota Roma gitu kan. Nah, ini bagaimana cara naklukinnya gitu kan, jangan sampai salah paham juga nih gitu ya, jangan sampai salah paham apakah kita harus pergi ke Roma dengan membawa senjata gitu kan. Wah, nggak gitu juga kan. Kita harus memahami hal ini, benar-benar harus diskusi ini mendalam, gimana caranya nih, cara agar kita bisa menjadi para pembebas Roma gitu ya. Nah, mungkin itu ya, siapa tahu generasi kita atau generasi anak kita ya. Kita tidak tahu. Yang jelas yang kita tahu saat ini pintu untuk berjuang itu terbuka lebar, dan ini semua adalah pilihan gitu ya. Pilihannya dari siapa? Di tangan kita semua. Ya. Maka dengan berakhirnya acara ini, mudah-mudahan nanti teman-teman tetap istiqomah dalam menghadiri kajian-kajian yang diadakan oleh BKLDK. Terima kasih semua sudah hadir di acara ini. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, ya bisa lewat Instagramnya BKLDK, ya. Buka di Instagram @bkldk_Purwakarta. Mangga di sana bisa DM, kalau enggak langsung komen di postingan kita gitu. Bisa bertanya, nanti insya Allah kita akan bahas, kita akan angkat dalam forum selanjutnya. Ya. Oke Kang, ada kata-kata terakhir? Ya, boleh lah. Sebagai penutup 5 menit. Dikit deh, jangan kepanjangan. Ya, tadi kalau memang kita butuh bisyarah ya, dan dalam perjuangan ini, jadi teman-teman meskipun kita seperti ngobrol, memang hari ini kita zamannya podcast ya, zamannya seperti ini adalah media perjuangan kita untuk mengopinikan Islam. Jadi kalau misalnya tadi betul bahwa dalam perjuangan kita butuh tuntunan, butuh motivasi, dan itu ada dalam Quran dan hadis. Selain itu kita juga butuh teman berjuang. Kita nggak bisa berjuang sendiri. Kita nggak bisa berjuang masing-masing. Ya, di sini ada BKLDK. Ya, maka teman-teman yang sekiranya punya pemikiran, pertanyaan, atau sesuatu yang ingin didebat dari kami, mangga silakan, kita terbuka. Ya, mainstream perjuangan kita adalah perubahan menuju Islam, dan segala sesuatu yang kita opinikan adalah untuk semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini perubahan itu sebuah keniscayaan,
ya. Jika sebelum tahun 1945 itu Indonesia belum ada, kemudian Malaysia belum ada, dan negeri-negeri yang lain juga belum ada di tahun-tahun sebelumnya, dan kemudian ada sampai hari ini kita juga tahu banyak negeri-negeri Muslim yang bermunculan, maka saya meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kelak akan tegaknya khilafah, ya, dan itu merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul yang ngomong, sudah Allah yang menetapkan, maka tidak ada keraguan, ya. Hari ini kita punya banyak masalah di negeri-negeri ini, bahkan di negeri kaum muslim yang lain, bahkan yang bukan muslim aja masalah itu banyaknya luar biasa, nggak kehitung. Itu semua perlu solusi, dan solusinya tidak mungkin berasal dari manusia. Ketika masalah-masalah itu diakibatkan oleh manusia, maka kalau diserahkan kembali ke manusia, bukankah itu akan tambah masalah? Maka saya secara pribadi meyakini bahwa masalah-masalah itu akan selesai ketika diserahkan kepada yang menciptakan manusia yang membuat masalah. Ya, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa kita hidup, karena apa kita hidup, dan bagaimana kita melewati hidup ini, dan bagaimana kita berislam di dunia ini, dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berada pada bendera-bendera yang macam-macam, tidak akan menggunakan bendera, saya fans Manchester United, saya nggak akan pakai bendera setan merah. Saya juga fans dari Inter Milan, saya nggak akan pakai bendera Inter Milan, ya, biru hitam. Oh, saya Juventus sih. Waduh. Beda kita. Ya lah. Nggak apa-apa, kita muslim lah. Ya, yang penting satu akidah. Satu akidah. Nah, kita tidak akan menggunakan bendera-bendera itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya, dihisab dengan cara bagaimana kita berislam dan bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi kehidupan kita dengan Islam. Kita gunakan semuanya atau sebagian, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, hakul yakin kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan-rekan sekalian, maka hari ini ketika semua masalah ada dan berpuluh-puluh tahun kita pakai sistem buatan manusia, kemudian berpuluh-puluh tahun kita ada dalam identitas yang dibuat oleh manusia, maka sudah waktunya kembali dengan apa yang sudah Rasulullah ajarkan, ya, yaitu ikatan akidah, ikatan Islam. Berbicara masalah persatuan, maka kita berbicara masalah jamaah, masalah al-jamaah tadi yang dibahas oleh Ustadz Luki, yaitu ternyata dalam konteks persatuan umat Islam seluruh dunia, dan itu butuh kepemimpinan. Dan mungkin nanti beberapa tema berikutnya saya tawarkan, saya ajukan ke tim BKLDK. Kita ngomong masalah khilafah, ya, menjadi sebuah mainstream opini, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan-urusan kita semua, menyelesaikan problem-problem kita, meneguhkan kita dalam jalan Islam, dan mewafatkan kita dalam perjuangan Islam. Tidak boleh kita meninggalkan dunia dengan identitas-identitas yang Allah tidak ridhoi. Akhirul kalam, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim BKLDK atas atas banyak hal, ya, dalam perbincangan kita malam ini. Sekian dari saya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama tutup ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di acara berikutnya. Hasil rekaman ini bisa teman-teman lihat nanti di akun BKLDK via YouTube ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.